bahwa ketika banjir itu Nabi Nuh itu kan disuruh buat perahu. Jadi setiap perahu itu dibuat kamar-kamar. Diisilah makhluk sepasang-sepasang pada masa itu. Nah, sejarah mengatakan bahwa setelah diteliti di Turki Gunung Ararat itu, para ahli mengatakan bahwa karbon dari kayu yang ditemukan oleh para ahli itu tidak ada yang cocok DNA-nya di seluruh dunia kecuali dengan kayu jati yang ada di Jawa. Ya, jati purba pada waktu itu. Jadi kalau memang Nabi Nuh itu membuat perahu di situ, berarti kita ini masih keturunan Nabi Nuh. Indonesia, Jawa khususnya kan. Karena waktu Sumatera dengan Jawa itu kan masih bersatu. Setelah meletus Krakatau baru pecah. Yang jadi kita sedih berarti yang dilaknat oleh Allah anak-anak cucu Nabi Nuh yang tidak galak sujud itu berarti roman-roman kita ini bisa jadi. Ya, peradabannya kan. Nabi Nuh itu kan bolehnya dikit. Apa itu umatnya dikit. Yang mau taat dengan Nabi Nuh itu kan semuanya banyak yang ingkar, termasuk anaknya Kanan itu tidak mau ngikut Nabi Nuh pada waktu itu. Sehingga terjadi pada saat itu, walaupun sudah tidak ada Ka'bah pada waktu itu, banjir, tetap Nabi Nuh itu dengan kapalnya muter tawaf juga di situ. Iya kan? Tawaf sampai kemudian terdampar kapalnya di Gunung Ararat di Turki. Setelah dari zaman Nabi Nuh itu hilang tanduk itu, maka diperintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membenarkan membangun Ka'bah yang telah hilang. Yang telah hilang tadi, maka sebenarnya jalur sutra itu jalur sutra yang dilewati Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Sulaiman itu lewatnya dari situ. Ini disebut jalur sutra itu sampai ke negeri kita ini ya barangkali. Karena menurut dalam satu kitab itu bahwa Nabi Sulaiman itu pernah Salomo, ini kalau dalam bahasa yang lain Nabi Sulaiman dikatakan Salomo pernah mengirim ekspedisi ke daerah kita di sini Sumatera Barat dalam rangka pencarian harta emas. Nabi Sulaiman terkata nabi yang paling kaya kan, emasnya banyak. Nah, sebenarnya kita ini sebenarnya negeri yang paling kaya dari zaman penjajah dulu. Orang-orang kepengen menguasai negeri kita karena negeri kita itu kaya. Nah, pada saat itu sampai ke daerah Sumatera Barat itu yang daerahnya bernama Barus, dan daerah situ dia menemukan gunung emas kabarnya. Hanya mendekati hari kiamat kaget kan itu diketemukan. Sekarang itu sudah disimpan oleh para pemegang amanah yang nantinya akan dibagikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena sebenarnya kita ini, bahkan anak cucu kita, Nabi Ibrahim itu punya bini juga dari Asia Tenggara ini. Apa itu? Siti Kenturo apa nama istrinya Nabi Ibrahim yang di Asia sih. Ibrahim itu sebenarnya orang lain yang menyebutnya Brahmana, pengikut Brahmana atau Dewa Brahma kalau agama-agama Hindu itu ya. Makanya suku Quraisy itu sebenarnya anak keturunannya Nabi Ibrahim. Kalau dalam cerita Mahabharata atau Bharata Yuddha itu ya, itu anak Brahmana dari Guru Drona itu Aswatthama. Nah, kemudian dia di antara perang Bharata Yuddha itu yang semuanya mati, tinggal 4 orang yang masih hidup, termasuk Aswatthama anaknya Brahmana Guru Drona. Kan wilayah Arya kan, Arya itu masuk Arab, itu wilayah Arya juga.
Nah, pada saat itu dia mengembara, setelah perang itu mengembara sampai kemudian sampai di Mekah, sampai kemudian disuruh diperintah oleh Allah membangun Ka'bah. Maka anak keturunannya itu kan yang dekat dengan Mekah itu suku Quraisy. Suku Quraisy itu berasal dari Kuru, yang pada terjadi pertengahan Kurusetra itu ya. Kuru itu, nah dia diambil dari kata Kuru itulah sampai kemudian menjadi suku Quraisy. Terlepas benar apa bedanya, itu ada kontroversinya. Tetapi dalam kepercayaan orang-orang Hindu bahwa hampir mirip dengan kita Islam, karena istrinya Nabi Ibrahim itu kan Siti Sarah. Kalau dalam kepercayaan agama Hindu, Nabi Brahmana itu, Dewa Brahma itu punya istri namanya Saraswati, hampir mirip sebenarnya. Iya. Kepercayaan orang di situ kan, orang dia ini percaya dengan patung-patung ini kan ini Pak. Ini pengikut pengajaran orang zaman dahulu itu kan, ketika orangnya tidak katek lagi dibuat patung, iya kan? Kemudian disembah, akhirnya setelah orang tidak katek jadi kenangan, anak cucunya yang tidak tahu akhirnya disembah. Nah seperti itu, berhala itu ya seperti itu, Dewa Brahma segala macam. Makanya biasanya agama-agama di bumi ini disematkan dengan yang pembawa, iya kan, pembawanya. Agama Buddha ya karena yang gawa itu Buddha Gautama, jadi agamanya Buddha, pengikut Buddha, termasuk juga Hindu. Nah itu. Nah kalau kita ini tidak, karena memang secara aslinya kita agama samawi dari langit, itu ajarannya tetap tauhid, jadi tidak berpegang teguh kepada orang yang membawanya. Itu sebenarnya. Setelah ya Nabi Adam pada waktu itu kan orangnya besar, sampai kemudian pada waktu itu ya ini sifat betino ini perlu kita ketahui. Katanya tadi ada yang tidak akur dengan betino ini. Memang rata-rata betino ini memang diciptakan dari tulang rusuk yang Nabi Adam yang agak bengkok. Jadi betino itu pasti seperti itu, bengkok, jarang yang betino lurus tuh. Ya kan? Nah, makanya sesuatu yang bengkok itu kalau nak diluruskan, kalau tidak ada nurut biasanya patah. Itu ceritanya. Pernah bertengkar, orang dua ini bertengkar karena merasa Nabi Adam tuh bapaknya, dia berhak ngenjuk namung. Begitu pula Siti Hawa, karena ngerasa dia itu yang mengandung, dia yang berhak ngenjuk namung. Jadi kemudian Allah diperintahkan Allah bahwa dari air mani mereka berdua itu siapa yang berhak menjadi, yang bakal menjadi jabang bayi, iya kan? Nah kemudian masing-masing orang itu mengeluarkan air maninya masing-masing, diletakkan dalam satu cupu ya. Kalau ahli spiritual namanya cupu mani astagina, dalam satu wadah ya kan. Akhirnya kemudian dari mani Nabi Adam itu menjadi manusia, menjadi bayi sesuai dengan fitrahnya 9 bulan itu kan. Kalau yang punya Siti Hawa enggak jadi apa-apa. Itulah yang kemudian disebut Nabi Sis alaihissalam. Adam, Sis, Nuh, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Nah itu.